arti secara bahasa adalah at-tasdiqu, yang artinya membenarkan. Ya, atau tadi ya, pasti mempercayai jadinya. Ketika kita sudah membenarkan, yaitu sama juga dengan kita mempercayai. Wa syar'an, secara syariat, secara istilah, kalau disebut dengan iman itu apa? Ini banyak juga nanti definisi dari para ulama. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Safinatun Najah ini, beliau menyebutkan qabulul qalbi wa id'anuhu lima 'alima bid-darurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam An-Nawawi menyebutkan, menjelaskan yang disebutkan dengan iman itu artinya hati kita menerima, ya, menerima dan tunduk terhadap apapun yang kemudian diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan agama kita. Ya, jadi hati yang menerima atau menerimanya hati, ya, hati kita menerima dan otomatis nanti kita tunduk terhadap apapun yang Rasulullah ajarkan, beritahukan kepada kita yang berkaitan dengan agama kita. Itu adalah iman. Kalau definisi yang lain, ada juga para ulama yang menyebutkan yang dimaksud dengan iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Satu indikatornya membenarkan dalam hati. Yang kedua, wal iqraru bil lisani, mengikrarkan dengan lisannya. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih, mengerjakan, ya, berbuat dengan seluruh anggota tubuhnya. Nah, itu yang disebut dengan iman. Membuktikan. Ya, dari pembuktian. Jadi ternyata yang namanya iman, kalau dari definisi ini, tidak cukup hanya membenarkan dalam hati, nggak cukup. Setelah dia membenarkan dalam hati, mempercayai dalam hatinya, maka dia perlu mengikrarkan. Ya, perlu mengikrarkan. Jadi disampaikan dengan lisannya. Setelah itu harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Ya, maka kalau ada seseorang yang kemudian nggak memenuhi tiga ini, dia tidak bisa disebut dengan mukmin yang tulen, nggak bisa. Seperti misalnya, kalau tadi kan apa tiga indikatornya ya? Di hati membenarkan, di lisannya dia berikrar, dengan amal perbuatan dia melakukan. Kalau seandainya ada orang di hatinya tidak membenarkan, yang percaya di hati nih, tapi di lisannya dia bilangnya percaya, ya kan? Itu berarti orang apa namanya? Munafik. Itu orang munafik. Bahkan kalau seandainya dia juga ikut nih, seluruh anggota badannya kelihatan ikut mengerjakan, itu disebut dengan munafik. Kenapa? Karena tidak benar-benar membenarkan dari dalam dirinya. Seperti zamannya Rasulullah dulu sering gitu banyak, ya. Jadi mereka orang-orang yang munafik untuk keselamatan diri, untuk apa? Menjaga jabatannya, pokoknya untuk kepentingan pribadi lah, untuk kepentingan sendiri, seolah-olah beriman, ngakunya beriman kepada Rasulullah, ngakunya, fisiknya juga ikut tuh, kalau ada kumpul ikut, pokoknya mana yang untung buat dia ikut, tapi dari dalam dirinya dia tidak mengimani. Maka orang kayak gini biasanya gembosin di belakang. Itu ada tuh diceritain di surat di satu Al-Quran, ya. Itu waktu berperang mereka gembosin orang munafik, yakin mau ikut perang. Ini zaman kayak gini loh. Itu kebun-kebun gitu ya, tanaman-tanaman udah musim panen, apa segala macam gembosin. Itu. Jadi di dalam dia ngeberatin gembosin gitu ya. Nah,
Itu kerjaan orang munafik. Terus kalau seandainya di hatinya beriman, di lisannya dia berikrar, tapi dia nggak mengerjakan dengan fisiknya, disebut orang apa? Ada perintah kewajiban nggak dijalanin, tapi beriman, terus lisannya juga mengakui, tapi nggak ngerjain tuh, disebut orang fasik. Ya fasik, ya orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Nah, kenapa dia bisa disebut begitu? Iya, karena ketika ada orang beriman kok dia melakukan kemaksiatan, pas dia melakukan kemaksiatan imannya pasti hilang. Ya kan? Kalau imannya ada, dia nggak mungkin melakukan kemaksiatan. Gitu ya. Nah, ini tentang definisi iman, ya. Nah, biar iman tadi kokoh gitu ya, biar iman tadi sempurna, maka dia ada rukun-rukunnya. Dan rukun ini nggak boleh satu pun ditinggalkan. Jadi semuanya harus ada di kita, gitu ya, harus kita dapati dalam diri kita. Yang pertama, antu'mina billah. Itu berarti apa rukun yang pertama? Iya, yaitu kamu percaya kepada Allah. Ini adalah rukun yang pertama. Maksudnya gimana percaya sama Allah nih? Maksudnya Imam An-Nawawi menjelaskan al-imanu bi annallaha subhanahu wa ta'ala mawjudun. Itu satu. Kita mengimani bahwa Allah itu ada. Ibu percaya Allah ada? Yakin? Dari mana ibu bisa yakin itu kalau Allah ada? Masya Allah. Karena adanya ciptaan-ciptaan ini semua. Karena semua yang ada ini gak mungkin ada secara kebetulan. Karena kalau kita lihat semua makhluknya Allah itu tercipta dengan begitu rapi, tersistem dengan begitu rapi. Yang gak usah jauh-jauh, kalau kata Allah falyanzuril insanu ila ta'amih misalnya, yang dari dalam diri kita aja, makanan sehari-hari. Nah, itu aja kalau kita pikirin, kita tadaburin, oh bisa ya nyampe begitu. Atau disuruh melihat ke dirinya sendiri, coba aja cek ke diri kita. Ini orang segini banyak, muka tuh gak ada yang sama ya. Saya pernah loh mikir kayak gitu tuh, banyak banget loh bu orang itu. Yang kembar aja tuh kadang ada bedanya dikit walaupun dia identik. Kok bisa gitu? Ya kan? Masya Allah, itu luar biasa kekuasaan Allah. Pasti ada kekuatan yang maha menciptakan gitu. Sidik jari itu aja gak ada yang sama ya bu. Gimana seluruh umat manusia di dunia ini segitu banyaknya loh. Terus kayak mana itu bentuknya juga segitu, kalau digedein sidik jari itu kan begitu ya bu. Itu loh kok bisa ada yang kok bisa nggak sama semua itu. Kan kayak nggak masuk gitu di logika kita gitu. Soalnya banyak banget loh ini manusia. Nah, itu berarti menunjukkan adanya kekuasaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari ayat-ayat kauniyah dari ciptaannya. Selain dari ayat-ayat kauniyah, kita percaya lagi dari apa? Ayat-ayat qauliyah. Ya, dari Al-Qur'an. Yang memang di situ menunjukkan Allah menstatement bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Ya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala macamnya. Selain itu, beriman kepada Allah artinya yang kedua berarti wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyah. Beriman kepada Allah gak cukup hanya mengimani Allah itu ada, tapi harus juga kita mengimani, percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Dia itu adalah Allah yang satu, yang esa. Apa sih artinya esa nih? Satu, ya maksudnya satu tuh gimana satu tuh? Tunggal.
Kalau dalam kitab Safwatut Tafasir di situ disebutkan ada paling enggak 3 arti kalau saya nggak salah ya, atau 2. Yang pertama, maksudnya Allah satu itu benar-benar satu. Dia nggak 2, nggak 3. Jadi benar-benar satu secara bilangan. Ya udah, kayak kita nyebutin, oh ini gelas 1, udah. Nggak ada lagi yang lain, nggak ada 2, nggak ada 3. Diartikan juga esa atau satu itu satu dan tidak terbagi-bagi. Gitu ya. Kenapa ini penting ya? Karena ada akidah atau kepercayaan di luar Islam yang percaya begitu. Percaya Tuhannya satu, tapi habis itu ada lagi yang lain. Tuhan ini, Tuhan itu, kan itu ada. Atau konsep Trinitas yang dia percaya bahwa Allah itu satu, tapi terbagi-bagi itu, nanti ada Roh Kudus, ada Tuhan Bapa, ada apa? Nah itu kan berarti dia mempercayai juga esa tapi tunggal, tapi tiga tapi tunggal. Nah itu kan. Nah kalau Allah nggak begitu, udah satu ya satu, dia tidak terbagi-bagi. Yang ketiga artinya bahwa tidak ada yang menyekutu atau menyamai, atau Allah tidak punya sekutu, tidak punya pembanding, tidak punya teman. Jadi benar-benar satu sendiri dalam sifatnya, asma'nya maupun perbuatannya, dan tidak ada yang menyamai Allah. Gak ada yang nyamain, gak ada yang nandingin, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu hanya Allah aja subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah itu esa. Dan beriman kepada Allah itu juga meliputi ini semua. Mengimani bahwa Allah itu esa dari segala macam. Artinya tadi ya, bahwa satu ya emang satu, nggak 2, nggak 3. Satu ya satu, bukan yang berbagi-bagi. Satu ya satu, nggak ada sekutu, ya, nggak ada yang menyamai dan segala macamnya. Itu artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mengimani karena Allah yang begitu, gitu ya, dengan semua tadi, maka Allah lah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Gitu ya. Nah, itu adalah konsekuensi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kemudian kita mengimani adanya asma wa sifat, ya. Jadi iman kepada Allah itu ada konsep yang namanya rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat. Rububiyah itu berarti kita mengimani bahwa Allah itu adalah Rabb semua alam semesta. Allah yang menciptakan, menjamin rezeki, gitu ya. Kemudian mengelola, mengatur, menguasai dan lain segala macamnya. Kalau kita mengimani Allah sebagai uluhiyah, berarti hanya Allah lah satu-satunya zat atau Tuhan yang berhak untuk disembah. Kalau beriman kepada asma dan sifat, itu berarti kita mengimani semua sifat-sifat, semua asma. Jadi Allah punya sifat, punya nama-nama. Berapa jumlahnya kita nggak tahu. Kita mengimani semua, baik itu yang diajarkan lewat Al-Quran atau diajarkan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kita, atau Allah kasih tahu dan ke makhluknya walaupun kita nggak tahu. Jadi semuanya hakikatnya itu hanya Allah yang tahu.